Pernah nggak sih kalian berpikir bakal jadi miliuner pertama di keluargamu? Pernah nggak sih kalian bayangin kalau kalian bakal perbaiki semua masalah ekonomi di keluargamu? Kalian bakal perbaiki semua retak-ratakan yang ada di keluargamu karena semua masalah ekonomi ini. Oke, di video kali ini aku bakal share mengenai itu. Sebelumnya, hai guys, aku Pebi. Usia aku 16 tahun. Sebenarnya udah 17, tapi aku masih mau 16 biar kelihatan muda di mata kalian. Oke, langsung aja. 3 cara biar kita bisa jadi miliuner pertama di keluarga kita. 1. Start invest early. Mulai investasi dari sekarang. Kenapa? Investasi adalah salah satu cara agar kita dapat melawan inflasi dan penurunan nilai mata uang. Simpelnya gini, saat kita masih SD, dengan uang 2.000, kita bisa dapetin banyak banget permen. Sedangkan sekarang, dengan uang 2.000, kita hanya bisa dapetin 4 permen. Kenapa demikian? Ini disebabkan karena inflasi dan nilai mata uang yang menurun. Jadi misal nih, kita simpan uang kita dalam tabungan atau di bawah bantal deh, tanpa diinvestasiin. Dalam waktu setahun, 2 tahun, bahkan 1 bulan pun, nilai mata uang kita pasti udah menurun. Tapi 1 bulan mungkin gak kerasa sih. Tapi perlu diingat dan digarisbawahi, investasi gak semua selalu untung. Karena itulah, kita perlu belajar dan memilih investasi yang cocok dengan kita. Kedua, change your mindset. Ketika kita mendapatkan uang, jangan hanya mikirin, uang ini bakal ku jajanin apa ya? Aku mau beli pakaian yang lagi tren, dan lain-lainnya. Tapi, pikirkanlah, mau diinvest kemana sih uang ini? Apalagi buat kita yang belum banyak tanggungan. Pikirkanlah, uang ini digunain apa ya, biar bisa jadi nilai positif atau memiliki sifat invest atau yang berkembang. Misal, kalian investasiin ke saham. Ingat untuk analisa perusahaan dan juga aspek-aspek lainnya agar terhindar dari kerugian dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari gain maupun dividennya. Jika kalian mau belajar lebih soal ini, kalian bisa komen aja di bawah. Aku mau aja kok. Kalau ada waktu, insya Allah saya ajarin, entah lewat video maupun DM. Pasti di antara kalian bakal ada yang bilang, aku nggak ada uang buat invest saham dan lain sebagainya. Caranya simple, nabung. Kalau nggak nabung, ya jualan. Atau cari pemasukan entah dari media sosial, dan lain sebagainya. Kalian emang perlu gitu, guys. Kita perlu kayak gini, selagi kita muda. Nggak perlu gengsi nggak dapetin uang. Setelah dapetin uangnya, kita bisa putusin nih, mau diinvestasiin kemana. Investasi nggak cuma soal uang kok. Maksudnya nggak selalu saham, dan lain sebagainya. Investasi juga bisa ke skill, misalkan ke kursus, supaya skill kalian bisa lebih dan kalian bisa dapetin income yang lebih juga. Atau kalian beliin ke HP atau kamera, karena kalian mau jadi content creator. Tapi sebenarnya HP sama kamera sih sedikit bersifat konsumtif. Jadi kalian perlu pikirin atau data antara keinginan dan kebutuhan lebih banyak yang mana sih? Gitu. Ketiga, gunain waktu kita buat belajar hal baru atau dapatin income baru, side hustle. Buat kita nih, yang terus main HP, lihat video pendek, berjam-jam, terus nyesal, tapi masih main lagi. Kita perlu paksa dan push diri kita buat belajar hal baru. Meski kedengarannya hal kecil, tapi ini bisa berdampak besar loh di masa depan kita. Misal, dengan bertambahnya skill dan keterampilan kita dalam suatu bidang, nah semakin besar pula income yang bakal kita dapatkan di masa depan. Oh iya, ada satu cerita. Ada seorang anak gadis yang selalu ditinggalkan oleh orang tuanya. Kedua orang tuanya berkarir, jadi dia selalu main HP, nonton TV, terus main game, dan lain-lain. Suatu hari, dia merasa kalau dia selalu melakukan hal yang gak berguna. Akhirnya, dia mencoba dan mencari sesuatu atau hal baru yang bisa dia pelajari. Lalu, dia mulai belajar membuat DIY, merajut, bikin aksesoris,
mainan, dan lain-lain. Dan ternyata, semua karyanya itu sangat bagus dan unik. Banyak teman di sosial medianya, bahkan tetangganya, pada suka dan memuji karyanya. Suatu hari, COVID-19 dan resesi besar datang. Pekerjaan orang tuanya hilang, dan mereka kesulitan ekonomi karena orang tuanya yang tak pandai mengatur uang dan tidak kenal investasi. Akhirnya, sang anak memiliki ide untuk menjual hasil karyanya secara online. Dan tak disangka, di tengah semaraknya belanja online, karya atau DIY buatan anak ini laku keras. Dari hasil penjualan anaknya, ayah mulai belajar cara mengatur keuangan dan belajar investasi. Ayah mulai mempelajari tentang dana darurat, dana pensiun, dan lain-lain. Sehingga uang hasil income mereka tidak mati atau kalah dari invasi. Dari kisah ini, bisa mencakup semua poin yang aku sebutin buat jadi miliuner atau memperbaiki ekonomi keluarga kita. Sebenarnya, hanya 2 poin yang perlu kita camkan untuk menjadi miliuner ataupun kaya di keluarga kita. Pertama, pandai-pandailah mengatur keuangan, baik itu pengeluaran, pemasukan, bahkan rencana masa depan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kedua, investasi. Karena kita nggak tahu sampai kapan uang yang ada di tangan kita berharga demikian. Oke, segini dulu guys. Semoga bermanfaat. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Jangan lupa support aku dengan subscribe dan like kalau boleh. Dan aku bakal support kalian dengan semangat dan video aku yang lebih baik dan bermanfaat lainnya. Bye-bye!